Ketika membaca kembali Arc Little Garden, tepatnya pada manga One Piece chapter 129, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik terkait perkataan Dory dan Brogy sebelum mereka melancarkan serangan pamungkas untuk melobangi perut ikan mas koki raksasa yang menelan mentah-mentah Going Merry. Sebelum melancarkan serangan gabungan terkuat mereka, Dory Harsa bilang hanya The Great Serpent Soaked in Blood saja yang mampu menahan kombinasi serangan yang disebut-sebut sebagai The Mighty Spear of Elbaf, Hakoku. Nah, sebelum membahas tentang apa itu The Great Serpent Soaked in Blood, kami akan bahas dulu tentang Spear of Elbaf atau Erubafu no Yari. Menurut kami, Spear of Elbaf ini punya peran penting dalam cerita One Piece ke depannya, karena tidak hanya Dory dan Brogy saja yang pernah menyebutkannya, tetapi juga Big Mom dan Khairuddin. Pada manga One Piece chapter 129, Dory dan Brogy menyebut kombinasi serangan mereka, Hakoku, sebagai Mighty Spear of Elbaf. Pada manga One Piece chapter 874, Big Mom menyebut jurus Ikkokunya sebagai Spear of Elbaf. Dan judul manga One Piece chapter 770 adalah Erubafu no Yari, Spear of Elbaf, Tombak Elbaf. Di chapter 770 tersebut, Khairuddin menggunakan jurus yang disebut Gangnir, yang berarti Hero Spear, Tombak Sang Pahlawan. Dari 3 contoh kasus ini kami menduga kalau Erubafu no Yari bukan hanya sekedar istilah untuk menyebut jurus-jurus terkuat para raksasa Elbaf, tetapi juga semacam harta pusaka negeri Elbaf, mirip-mirip seperti Susui bagi penduduk Wano gitulah. Jadi ada kemungkinan Spear of Elbaf ini merupakan salah satu dari 12 Saijo Owazamono. Dan karena Spear of Elbaf merupakan salah satu dari 12 Saijo Owazamono, maka kekuatan tusukan dari Spear of Elbaf ini adalah yang terkuat yang pernah ada. Makanya, para raksasa Elbaf menyebut serangan terkuat mereka sebagai Spear of Elbaf, dan Big Mom yang saat kecil pernah tinggal di Elbaf mengadopsi istilah tersebut dalam jurus terkuatnya. Bahkan tidak hanya istilah, Big Mom juga mengadopsi teknik terkuatnya para raksasa Elbaf tersebut karena pada manga One Piece chapter 874, Luffy bilang kalau jurus Ikkokunya Big Mom mirip dengan Hakokunya Dory dan Brogy. Nah, kembali ke manga One Piece chapter 129. Brogy bilang, gabungan teknik Hakokunya dengan Dory adalah tombak Elbaf yang paling perkasa. Hanya The Great Serpent Soaked in Blood yang bisa selamat dari terjangan jurus ini. Jadi seharusnya teknik mereka ini lebih kuat dari Ikkokunya Big Mom, lebih kuat dari serangan terkuatnya seorang Yonko. Lalu makhluk macam apa yang bisa menahan serangan yang lebih kuat dari serangannya seorang Yonko ini? Jawabannya adalah The Great Serpent Soaked in Blood mungkin bukanlah makhluk, tetapi hanya istilah yang dipakai oleh para raksasa Elbaf untuk menyebut sesuatu yang tidak mereka ketahui, yang bentuknya besar dan panjang seperti ular, serta berwarna merah seperti darah. Dan satu-satunya sesuatu yang bentuknya panjang, besar dan merah, serta sangat kokoh dan tak tergoyahkan hanyalah Red Line. Dengan kata lain, Dory dan Brogy pernah mencoba untuk menghancurkan dinding Red Line menggunakan teknik Hakoku. Yang jadi pertanyaan sekarang, untuk apa Dory dan Brogy sampai menggunakan teknik Hakoku untuk menghancurkan Red Line? Dan kenapa mereka menyebut dinding batu raksasa yang membelah lautan menjadi 2 ini dengan istilah The Great Serpent Soaked in Blood? Perlu diingat, apa yang terjadi 800-900 tahun yang lalu selama masa Void Century mungkin sudah menjadi legenda atau bahkan dongeng bagi ras manusia. Tapi bagi kaum raksasa Elbaf yang usianya bisa 3-4 kali lebih panjang dari manusia, mungkin kejadian di masa Void Century masih terdengar seperti headline news bagi mereka. Jadi kami rasa alasan kenapa Dory dan Brogy menyebut Red Line dengan istilah The Great Serpent Soaked in Blood, bukan menyebutnya sebagai gunung merah atau tebing merah, adalah karena Red Line dulunya tidak ada. Gugusan tebing super tinggi berwarna merah yang membelah lautan menjadi 2 ini tidak pernah ada di masa kakek nenek mereka masih hidup. Red Line tiba-tiba muncul begitu saja di masa Void Century seperti ular raksasa berwarna merah yang membelah lautan menjadi 2 bagian. Makanya, para penduduk Elbaf menyebut Red Line dengan istilah The Great Serpent Soaked in Blood. Dan makanya ada raksasa muda yang bernama Dory dan Brogy yang secara lugunya mencoba menghancurkan ular raksasa merah tersebut menggunakan teknik terkuat mereka. Dan hasilnya, Gatot. Nah, jika benar seperti itu yang sebenarnya terjadi, lalu bagaimana ceritanya Red Line bisa terbentuk? Siapa yang menciptakannya dan apa tujuannya? Otak liar kami yang paling liar pun kemudian berpikir bahwa masalah ini pasti berkaitan dengan siapa yang baik dan siapa yang jahat yang berperang di masa Void Century. Bisa saja The Great Kingdom justru adalah si penjahatnya, karena merekalah yang telah menciptakan Red Line.
Sementara pemerintah dunia yang selama ini kita anggap sebagai penjahat justru sebenarnya adalah gabungan dari 20 kerajaan yang tertindas atas disahkannya UU Pembangunan Red Line oleh para petinggi The Great Kingdom melalui sidang tengah malam yang di sana terjadi sebuah insiden di mana Im Sama mematikan mikrofonnya Joy Boy yang sedang mengajukan instruksi. Nah loh, Joy Boy inilah yang kemudian menyusun sebuah proyek besar-besaran untuk menghilangkan kembali Red Line yang diberi nama Proyek One Piece. Atau bisa juga sebaliknya, aliansi 20 negara yang dipimpin oleh Im Sama lah yang telah membangun Red Line dengan alasan untuk menggait sebanyak-banyaknya investor asing agar bisa membangun dan mendirikan sebuah negara baru yang nantinya akan menantang dan menghancurkan The Great Kingdom. Intinya, orang yang telah membangun Red Line inilah villain yang sebenarnya. Dan karena Red Line tidak muncul begitu saja secara alamiah, tetapi eksis karena ada yang menciptakannya, seperti dinding Shiganshina, maka Red Line ini juga bisa dihilangkan kembali. Tapi bagaimana caranya? Mungkin tujuan dari diciptakannya 3 ancient weapon dan dicetuskannya proyek One Piece adalah untuk menghilangkan Red Line ini. Pluton bisa menghancurkan Red Line hingga menjadi puing-puing bebatuan dengan tembakan meriamnya. Poseidon bisa menyuruh para Sea King untuk menarik dan memindahkan puing-puing bebatuan tersebut ke palung-palung laut yang terdalam. Dan Uranus bisa mengurus perubahan cuaca dan iklim akibat dihilangkannya dinding Red Line. Ketiga senjata kuno tersebut harus muncul di masa yang bersamaan agar proyek One Piece ini bisa berjalan sesuai rencana. Sayangnya, ketiganya baru muncul di satu masa yang sama di masa 800 tahun setelah Void Century, yaitu di masa sekarang. Nah, jika ketiga senjata kuno memang diciptakan untuk tujuan-tujuan mulia tersebut, lalu bagaimana dengan One Piece sendiri yang konon disimpan oleh Joy Boy di Laugh Tale? Ini dia bagian paling liarnya. Masa bumi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang sampai kiamat, kecuali ada planet atau asteroid raksasa yang bertamu ke bumi. Sehingga sebab munculnya Red Line bisa dikerucutkan menjadi 2, yaitu memindahkan daratan yang sudah ada di bumi, kemudian menyatukannya menjadi dinding raksasa yang memanjang, atau menarik komet luar angkasa sehingga nemplok dan menyatu menjadi dinding raksasa yang melingkar membelah lautan. Kami pikir, memindahkan pulau yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah dinding raksasa lebih masuk akal daripada menarik bebatuan luar angkasa ke bumi. Nah, jika Red Line beneran diciptakan dari memindahkan dan menyusun daratan yang sudah ada sebelumnya, itu berarti ada lokasi yang daratannya tercabut yang total masanya sama dengan total masa daratan Red Line. Dan jika kita lihat-lihat di peta ini, maka akan sangat masuk akal jika terbentuknya Red Line juga sebenarnya berhubungan dengan terbentuknya Grand Line dan Calm Belt. Grand Line tercipta karena gugusan pulau raksasa yang awalnya membentang di wilayah Calm Belt dicabut dan dipindahkan untuk menyusun Red Line. Gara-gara gugusan pulau tersebut dipindah dan disusun menjadi Red Line inilah wilayah Calm Belt tercipta. Lokasi bekas pulau-pulau yang dicabut tersebut berubah menjadi lautan yang sangat dalam yang kemudian ditinggali dan dijadikan sarang oleh para Sea King. Karena lautan tersebut berubah menjadi sarang bagi para Sea King, lautan Grand Line jadi terkunci akses dari wilayah lautan lain. Dan proyek One Piece adalah proyek untuk mengembalikan pulau-pulau yang dulu dicabut dan disusun untuk membangun Red Line kembali ke tempatnya. Sehingga lautan akan kembali menjadi satu, menjadi One Piece. Karena sekarang masih Two Piece, gara-gara adanya Red Line. Oleh karena wilayah Calm Belt adalah lautan yang sangat dalam, ketika cuilan Red Line dipindahkan kembali ke posisinya di Calm Belt, maka akan langsung ambles dan membentuk pulau biasa, tidak membentuk dinding raksasa lagi seperti Red Line. So, mumet ora kowe cah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.